Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 28 Maret 2022. Dan kita akan memulai seperti biasa dengan pergerakan harga indeks. Harga indeks kemarin ditutup melemah tipis saja, yaitu minus 0,67%. Dan kita lihat juga bursa Asia lainnya, di mana STI mengalami penguatan plus 0,41% dan ini cenderung mix ya untuk bursa Asia, di mana Hang Seng minus 2,47% dan Nikkei plus 0,14%. Bursa Eropa dua-duanya kompak menguat, di mana FTSE mengalami penguatan sebanyak plus 0,21% dan DAX plus 0,22%. DJI dan kita bisa bilang bursa Amerika mengalami mix juga sama seperti bursa Asia, di mana DJI dan S&P 500 mengalami penguatan yaitu plus 0,44% dan plus 0,51%. Sedangkan Nasdaq mengalami minus sendiri yaitu minus 0,16%. Untuk dari komoditas kita melihat bahwa terdapat namanya koreksi di berbagai harga komoditas dunia atau global, yaitu terutama untuk WTI dan Brent mengalami koreksi, yaitu di minus 3,42% dan minus 3,16%. Minyak sekarang ini memang masih bergerak di atas harga $100 ya, dan mencapai yang sudah analisa mungkin 2 tahun lalu, yaitu nyampe $100 dan sekarang bergerak di atas $100, dan saat ini masih bergerak dalam keadaan bullish, di mana juga secara berita beberapa kali juga adanya masalah tentang pipa minyaknya misalnya yang Rusia itu mengalami kena storm atau badai yang mengalami kerusakan sehingga tidak mulai supply. Dan kita tahu sendiri juga ada penurunan produksi juga pada bulan Februari oleh masalah dari negara-negara yang Timur Tengah ya, mengalami penurunan produksinya untuk bulan Februari yang menyebabkan masih adanya bias terhadap kenaikan harga minyak. Nah, terlebih lagi juga masih adanya sanksi dari negara Amerika dan juga Inggris terkait dengan impor minyak dari Rusia. Kemudian CPO kembali lagi menguat menjadi plus 1,61%, berbeda, dan juga gold juga menguat ya plus 0,10%, di mana CPO mengalami penguatan. Ya kita tahu sendiri bahwa Ukraine itu merupakan salah satu supplier minyak bunga matahari yang cukup besar, terutama untuk supply sekitar 25-30% untuk Eropa, dan juga untuk India juga merupakan supplier besar untuk minyak biji bunga matahari, di mana kalau itu terganggu mungkin mereka mencari namanya alternatif lain. Salah satu alternatif yang mungkin digunakan adalah CPO yang di mana hal ini yang tidak langsung berpengaruh terhadap harga daripada CPO itu sendiri. Kemudian untuk yang lainnya juga pelemahan di nikel minus 4,68% setelah mengalami plus yang cukup tinggi berkali-kali karena adanya supply squeeze yang terjadi. Kemudian timah juga minus 1,04% dan coal kembali lagi melemah minus 4,26% dan copper minus 0,80%. Prediksi IHSG hari ini cenderung mengalami bearish atau bisa pergerakan candle hari ini ada kemungkinan untuk bergerak turun, di mana support yang mungkin dicapai yaitu di area 6965 dengan resisten 7045. Dan dari bursa Amerika sendiri mengalami penguatan minggu lalu ya, total minggu lalu mengalami penguatan sebanyak 2% dan 1,8% untuk Nasdaq dan SP 500. DJI hanya naik sedikit, berbeda itu plus 0,3%. Treasury note sendiri sekarang sudah bergerak baik dari 2 year, 5 year, 10 years, yield-nya sudah bergerak sudah di atas 2%, dan juga sekarang mengalami koreksi meningkat menjadi dari 2,34 menjadi 2,48%, dan sekarang juga kalau lihat dari chart juga trennya cukup bullish. Kita juga melihat bahwa Federal Reserve atau the Fed, Bank Sentral Amerika, sekarang lagi melakukan assessment atau menganalisa seberapa besar pengetatan kebijakan moneter yang akan dilakukan atau bisa dibilang terkait dengan interest rate ya, kenaikan suku bunga yang mungkin akan nanti naiknya berapa persen, yang kalau dikarenakan mungkin naik 0,5% langsung yang mungkin diadakan pada bulan Mei. Dan dari pergerakan oil sendiri memang secara weekly itu kemarin mengalami penguatan sebanyak 12%. Saudi
Dan ini juga terlihat adanya beberapa waktu lalu ya, adanya penyerangan terhadap fasilitas produksi oil yang ada di Saudi Arabia, di mana itu merupakan salah satu sentimen yang berpengaruh terhadap kenaikan harga oil, di mana itu juga akan berpengaruh terhadap supply oil global. Dan ada berita korporasi, ada 3 berita korporasi seperti biasa, di mana SPMA di PT Suparma Tbk mengalami kenaikan daripada laba bersihnya menjadi 162,5 miliar rupiah, di mana kenaikan ini sebesar 81,1% dibandingkan laba tahun lalu, 2020 ke 2021 ya. Dan untuk tren sendiri melakukan namanya right issue sebanyak 43,1 miliar rupiah. Dan untuk dari Cimori, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih menjadi 790 miliar rupiah pada tahun 2021, di mana kenaikannya itu sebesar 346% dibandingkan laba tahun sebelumnya. Nah, kita akan lanjut lagi dengan rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia untuk pagi ini. Rekomendasi pertama yang diberikan bersifat spekulatif, terutama untuk saham yang bearish seperti ini, DGNS, di mana trade buy sarankan itu di 492, dan target price disarankan hanya tipis saja di 516 dan 536. Stop loss-nya ada di 470. Dan Milia Daya ini juga bersifat spekulatif terhadap titik support yang diduga akan menjadi titik pembalikan arah sementara. Trade buy-nya ini di 212, itu di closing candle kemarin, dan stop loss-nya 200. Target price yang disarankan itu 224 dan atau 232. Jadi bebas mau di 224 juga apa-apa, langsung ambil semua, atau di 232 apabila mencapai itu. Dan ingatkan apabila melewati daripada atau mencapai daripada titik stop loss-nya bisa disarankan untuk melakukan stop loss atau sell on weakness lebih tepatnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu PPGL atau Prima Global Indo Logistik, di mana dalam keadaan bullish terlihat adanya pembentukan pola falling wedge dan adanya breakout yang disertai dengan kenaikan daripada volume. Target disarankan di 122 dan stop loss-nya di 110. Untuk target price pertama yaitu di 134 dan target price kedua yang mungkin dicapai yaitu 143. Philips Sekuritas juga mengadakan cashback tiap bulan yang dilakukan bersama dengan Principal Fund, di mana Anda akan mendapatkan cashback sebanyak Rp100.000 jika melakukan pembelian produk reksadana milik Principal Asset Management sebesar Rp2 juta yang tersedia tentunya di Provence. Tidak berlaku untuk produk reksadana pasar uang, ingat, dan hadiah berupa unit penyertaan produk Principal Cash Fund sebesar Rp100.000, tapi ini tidak berlaku kelipatan. Hadiah akan diberikan jika reksadana tidak dicairkan selama 2 bulan dari periode pembelian. Contohnya adalah misalnya beli pada bulan Januari 2022, tidak dicairkan selama bulan Februari maupun Maret 2022. Hadiah hanya diberikan kepada 20 orang tercepat yang melakukan pembelian produk reksadana dan akan diberikan pada bulan berikutnya. Promo ini ingat hanya berlaku sampai Desember 2022. Dan sesi ini saya akhiri untuk market update-nya, akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab, di mana Bapak atau Ibu bisa melakukan pengetikan di kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang ingin diketahui pergerakan arahnya ke depan. Dan saya akan beri waktu sebanyak 1 mungkin sampai 3 menit ya untuk mengetiknya di kolom Q&A, dan kita akan langsung lanjut ke sesi tersebut. Nah, ini juga akan dilihat di sini, akan di-pause, bukan di-pause, saya kasih lihat yang ini. Selama 3 menit, mungkin yang tertarik untuk mengikuti Telegram, terutama di _PSI atau mengikuti daripada sosial media lainnya, bisa dilihat di layar. Kita akan kembali lagi setelah 1-3 menit.
Baik, kita akan mulai sesi Q&A-nya. Kita akan lihat dulu pergerakan ISG yang memang tadi sudah diproyeksikan, di mana sekarang ini memang bergerak dalam channeling maupun dalam keadaan channeling bullish-nya. Harus diingat bahwa memang ada potensi pelemahan terkait dengan candle kemarin yang cukup meniadakan daripada pergerakan sehari sebelumnya, di mana ada peluang untuk mengalami mungkin pelemahan sampai ke sekitar area EMA-nya, EMA 21, itu yang tadi dijelaskan, mungkin ini lebih jelas menggunakan chart. Dan kita akan lanjut lagi, channelingnya itu maksudnya begini. Ya, itu kelihatan ya channelingnya. Kemudian kita akan lanjut ke penjelasan yang lain terkait dengan pertanyaan daripada beberapa nasabah Philips. Kemudian ada dari Bapak Hendra, seperti biasa, ditanya tentang saham MNCN dan BRPT. Saham MNCN sendiri memang, waktu itu kan juga sudah disampaikan bahwa memang ada peluang penguatan setelah mengalami rejection terhadap area resisten yang bisa jadi support, yaitu di 870-an, 875. Dan memang sekarang sedang, kemarin ya, penutupan candle kemarin terlihat pada adanya rejeksi atau adanya penolakan terhadap area harga 950 atau 955 lebih tepatnya, dan melihat ada potensi untuk mengalami pelemahan mungkin lebih lanjut, terlihat dengan stokastiknya juga pointing down sampai ke area 910. Lihat dulu apakah dia akan melemah lebih lanjut setelah kena 910. Kalau lebih lanjut bisa sampai ke sekitar area 890 ya untuk pergerakan MNCN. Lanjut ke saham BRPT. Saham BRPT sendiri memang secara pergerakannya kita ketahui bersama bahwa ini sempat mengalami pemantulan terhadap titik support di 820. Pemantulan ini juga kelihatannya masih ada sebenarnya potensi menguat, tapi mungkin saya ya sampai ke sini, mungkin 940-an, apabila dia mampu nanti melewati di atas 90-nya, ada peluang sampai ke sana, 940-an. Kalau misalnya lanjut lagi bisa sampai ke 960 untuk resisten keduanya. Supportnya itu mungkin bisa dikembangkan kalau terdekat di 850 untuk saham BRPT. Lanjut ke saham ELSA, BBRI, dan PTBA. ELSA belum ada peluang untuk mengalami mungkin spekulasi buy, atau bisa dibilang seperti itu ya. Spekulasi buy belum bisa dilakukan untuk saham ELSA. Kita lihat juga, kita harus lihat sendiri juga memang pergerakan saham ELSA sendiri terlihat adanya pola impulsif candle yang itu Marubozu candle pada tanggal 25 Maret yang menunjukkan adanya potensi pelemahan yang dibarengi dengan stokastik yang mengarah ke bawah, terlihat stokastik yang mengarah ke bawah, sehingga ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan harga lebih lanjut. Pelemahan harga yang mungkin dicapai sampai ke area 210, dan nanti bisa dilihat apakah adanya reaksi atau adanya pemantulan terhadap area harga tersebut. Sampai saat ini belum bisa diberikan titik buy atau sell-nya karena memang pergerakannya cenderung ke arah bawah, apalagi pergerakan kemarin yang cukup impulsif ke bawah, dan ada rejection pada tanggal 18 Maret. Nah, itu ke saham BBRI. Saham BBRI ada peluang untuk mengalami penguatan. Beda, memang stokastiknya ada pointing up juga, mungkin ke sekitar area 4.840 sampai 4.850 untuk pergerakan penguatan yang terjadi. Supportnya itu ada yang lebih aman tuh sekitar di bawah EMA, yaitu di 4.410 untuk pergerakan BBRI, tapi hanya posisinya sampai 4.850. Kalau mau nunggu buy sell berapa, mungkin kalau tunggu terjadi breakout, kalau misalnya breakout nanti ada koreksi di sekitar area sini, baru nanti mungkin mau lakukan spekulasi. Tapi untuk sekarang belum ada, jadi tunggu wait and see, tidak setiap hari harus masuk ke saham BBRI, BBC, atau PTBA, jadi tunggu aja momennya. Kemudian lanjut ke saham PTBA. Saham PTBA memang masih sebenarnya posisi penguatan sebenarnya masih ada selama dia bergerak di atas daripada support 3.110, jadi harus berhati-hati apabila nanti, apalagi sekarang lagi ada pelemahan terhadap harga coal atau harga batubara. Apabila nanti ikut mengalami pelemahan sesuai dengan pergerakan batubara dan
melebihi daripada titik 3170, nyampe 3170 lah kalau lebih bilangnya, itu bisa dipersarankan untuk sebagai titik stop loss apabila tidak lanjut naik. Dan peluang penguatan sebenarnya masih ada sama masih bergerak di atas support yang tadi dibilang. Mungkin sampai ke sekitar area sini ya, 3470 atau sampai ke sekitar area sini 3630, 3640. Itu untuk resisten pertama dan resisten keduanya. Kemudian lanjut ke saham IATA, ADMR, dan SMMT ya. Saham IATA. Saham IATA sendiri memang kemarin sempat menyentuh daerah resisten. Daerah resisten ini bisa jadi peluang untuk mengalami pelemahannya, apalagi kemarin juga kendalanya juga impulsif, ada kemungkinan sampai ke sekitar area 170-an, 175, 174 untuk koreksi, mengingat dia belum mampu melewati daripada resisten kuatnya di 234. Bisa ke support terlebih dahulu ke area 170, terdekat di 180. Kemudian lanjut ke saham ADMR dan SMMT ya. Saham ADMR sendiri sebenarnya agak tricky untuk dibahas karena memang setelah walaupun trennya bullish ya, ini pun juga sudah naik cukup tinggi dan terlihat adanya kayaknya kena Fibonacci deh. Dan ini masih dikit banget datanya. Jadi agak bahaya sebenarnya untuk diterdingkan karena data historisnya belum begitu menarik ya, harusnya ada lebih banyak lebih tahu supaya resisten yang krusial di mana. High-nya itu kemarin ada di high 2020 ya, kalau saya tidak salah dari ini sih 2020 ya hanya. Kemudian memang adanya terbentuk valid swing di area 1272 dan 1618 daripada Fibonacci yang menunjukkan adanya peluang koreksi bukan pelemahan lagi yang sampai signifikan banget. Mungkin ke sekitar area 1840, saya tunggu di sana, atau sekitar area 1740. Jadi tunggu di 180 atau 1740, apabila nanti yang pemantulan baru ada atau terbentuknya valid swing, yang seperti diajarkan waktu kelas teknikal bulan ini ya, bulan ini tanggal 16 kemarin, itu bisa dipraktekkan ilmunya. Tapi untuk sekarang masih tunggu dulu karena takutnya ada koreksi, mengingat bahwa stokastik udah pointing down atau terbentuk dead cross, dan juga valid swing yang terbentuk pada Jumat kemarin. Kemudian lanjut ke saham SMMT. Saham SMMT itu secara tren bullish memang cukup kuat pergerakannya, tetapi kalau ditanya masuk sekarang ya jangan, karena supportnya jauh sekali, supportnya itu ada di 680, sedangkan pergerakan harga udah 1000, jadi kalau misalnya turun bisa sampai sekitar 40% ya, dan itu sangat tinggi ya penurunannya. Itu jadi nggak bagus juga untuk trading kan kalau kayak gitu, jadi tunggu aja, tunggu daripada koreksi yang mungkin terjadi, jadi tunggu di sekitar area EMA misalnya di sekitar 700 atau seperti itu, tunggu sampai adanya terbentuknya pemantulan terhadap titik dynamic support, garis biru dan kuning itu juga oke. Jangan masuk sekarang, karena masuk sekarang itu potensial downside-nya terlalu besar, kalau misalnya nanti ditarik dulu ke bawah, agak tidak mungkin apa ya bilangnya ya, ini profil risiko terlalu besar untuk dimainkan. Elsa dimainkan dengan harga sekarang maksudnya. Elsa, BBRI, PTWA udah dibahas tadi, SRTG, LSIP, dan TINS. SRTG sendiri memang dari pergerakannya sideways besar, sudah dijelaskan waktu itu ya. Waktu itu Anda sempat kita mentektokan 2 kali, kalau nggak salah di rekomendasi harian Philips, menurut saya, di mana adanya bentuk sempat menguat sampai sini, sampai setengah kita sarankan waktu udah nyampe target 2 ya, jadi bisa di-take out semua, jangan ditahan-tahan. Kemudian untuk sekarang pergerakan juga kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena ini jadinya terjebak di sideways di antara 3.100-an, bilangnya gini lebih rapi, 2.500-an sampai 3.100, dia bergerak hanya di sekitar area tersebut. Dan memang kemarin juga menunjukkan adanya peluang terbentuknya value swing dan kembali lagi ke support di 2.700.
Jadi untuk SRTG pergerakannya mungkin hanya bakal terbatas di 2.600 sampai ke 3.100 lebih tepatnya, 3.100-an. Jadi untuk sekarang mungkin kalau yang misalnya udah nyampe ke target 2 ya udah detail selamat, tapi untuk ditahan saya kurang setuju karena memang pergerakannya bakal masih sideways aja sampai terkonfirmasi breakout daripada atau terjadinya melewati area harga 3.150 atau 3.000, ini terdekat itu 3.130. Misalnya sampai ke 3140-an itu baru menunjukkan ada peluang penguatan lebih lanjut. Untuk sekarang masih sideways dan kemungkinan hanya berputar di sekitar area yang saya sebutkan tadi. Kemungkinan lanjut ke saham LSIP dan saham LSIP sendiri memang masih ada peluang menguat ya, terkait dengan candle kemarin juga open stochastic-nya mulai dead cross. Tapi kalau misalnya mau kena resisten ya, ada peluang untuk sebenarnya juga masih ada karena udah nyala resisten ini ya, boleh mungkin yang sudah masuk daripada pola yang sini atau dari EMA itu bisa dipertimbangkan untuk take profit out untuk di daerah ini apabila mencegah koreksi lebih lanjut yang terjadi, dan apabila nanti melewati daripada area ini, area 1485 sepertinya, ada peluang untuk lebih misalnya di 1490, ada peluang untuk lebih lanjut ke area resistance di 1500-an, 1530, 1540 untuk saham LSIP ya. Lanjut ke saham TINS. Saham TINS sendiri memang masih ada kelihatan masih bergerak menguat dan sekarang mau mencoba menyentuh resistennya kembali di 1900 kelihatannya untuk peluang penguatan. Untuk supportnya sangat jauh ya di sekitar area 1540. Belum ada yang terbaru karena memang bentuknya titik support. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi kalau misalnya mau jadi target profit resisten jangan masalah. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya yaitu ITMG dan Pegas dari Bapak lihat. Saham ITMG memang kemarin sudah kena resisten atau target satu yang disarankan daripada rekomendasi minggu lalu. Jadi bagi yang tidak mau menahan lebih lanjut atau sudah cukup puas dengan rasionya, silakan untuk melakukan take profit take profit seluruhnya, apabila memang sudah cukup dari rekomendasi yang diberikan di Telegram dan juga tersedia di aplikasi. Itu bisa di taking profit sudah sampai ke target 1. Dan memang potensi penguatan ITMG sebenarnya masih ada, tapi untuk mencegah terjadinya koreksi lebih lanjut boleh lakukan taking profit sebenarnya terhadap posisi yang apabila mengikuti daripada rekomendasi harian beberapa waktu lalu. Kemudian lanjut ke saham Pegas. Saham Pegas masih sesuai dengan outlook sampai kalau misalnya nanti ngelewatin daripada support 1350 bisa disarankan untuk sell on weakness karena takutnya lebih lanjut melemah ke titik pembentukan double top besar atau MPT besar sampai ke sekitar area 1280. Takutnya seperti itu ya. Jadi sangat perhatikan lagi untuk titik supportnya. Kita akan lanjut lagi. Ini ikutin aja dari rekomendasi berjalan untuk Pegas ya. Bisa dilihat di ininya kok, Telegram. Kemudian lanjut ke saham BC dan Mark. BC. Saham BC udah Ibu Maria. Saham BC saham kayak gini sangat volatil ya, dan walaupun secara volume tuh menunjukkan adanya potensi penguatan, tetapi tidak disarankan untuk masuk saham seperti ini karena pergerakannya yang sangat volatil ketika naik ataupun turun sepertinya. Nanti takutnya tidak sempat untuk melakukan order sell atau order buy. Dan juga untuk resiko kalau misalnya mau maksa masuk, apalagi untuk saham seperti ini, itu supportnya aja 20%. Jadi sangat tinggi resikonya. Nah, berbahaya untuk masuk, tapi apabila sudah masuk mungkin dari bawah sini, ya boleh dipertimbangkan karena udah dekat resisten di 1260, boleh kok untuk taking profit di area tersebut, di area daripada resisten atau sekarang juga nggak masalah terhadap saham BC ya. Kalau misalnya udah punya barangnya. Kalau untuk masuk jangan, tidak disarankan. Kemudian lanjut ke saham
BC udah mark sekarang juga masih, ini volume cukup tinggi ya, volume penguatannya. Memang masih ada potensi penguatan mungkin sekitar area 1330, masih bisa dicapai sana untuk penguatan daripada mark. Supportnya masih mungkin kalau mau di tahu-tahu di sekitar 1150 untuk saham mark. Nah, kita lanjut ke saham PTPP dan Wika ya. Oke, saham PTPP. Saham PTPP sendiri memang pergerakannya kurang menarik. Dari pattern-nya lebih ke arah bearish. Pergerakannya ada di bawah daripada EMA 90 atau garis biru muda ya. Perhatikan garis biru muda aja, digambar sebagai komplementari biar lebih gampang dilihat. Jadi ini kan perhatikan garis biru muda. Garis biru muda masih bergerak di bawah garis biru muda, jadi masih ada peluang untuk melemah. Apalagi pergerakan masih tahan di bawah daripada garis biru muda. Apabila menguat di atas daripada garis biru muda, baru ada peluang mungkin ke sekitar 1060-an. Karena memang pergerakannya cenderung kurang menarik dan ada peluang lanjut daripada bearish-nya. Bentukan pola bisa jadi sampai ke sini lagi, mungkin sekitar area 910, sorry. Itu pergerakan daripada PTPP. Langsung kita akan bahas ke saham selanjutnya yaitu Wika. Saham Wika juga kelihatannya pergerakannya senada dengan saham PTPP, di mana masih bergerak dalam bearish channeling. Peluang pelemahannya masih ada. Penguatan yang mungkin terjadi itu hanya bersifat sepertinya korektif sampai ke 1080 mungkin atau 1070, karena memang sekarang masih bertahan juga di bawah daripada garis ungu dan kuning menunjukkan pola masih bearish dan masih bergerak di bawah trendline hijau yang saya gambarkan ini. Nah, pola masih bearish, jadi dibandingkan kita mencoba melawan tren, jadi kalau bahasanya itu kalau trading itu harus bergerak bersama dengan tren, lebih ada peluang menangnya. Kalau memanfaatkan koreksi sebenarnya bisa, tapi kalau sekarang belum ada titik yang sebagai spekulatif koreksi untuk saham Wika yang memiliki risk and reward ratio yang menarik. Maksud saya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya tentang saham Antam dan Same. Antam pegang di 2670, masuknya tuh kok agak late ya. Masuknya di kemarin. Harusnya masuknya dari sekitar area sini sih, 2400. Sebenarnya ada aja potensi untuk menutup gap 2740-an nih untuk pergerakannya. Tapi ingat ya, ini harus pakai supportnya nih ya. Supportnya itu di 2260. Misal kalau udah lewat jangan dipaksain. Misalnya sampai ke 2240 dan dipaksa hold karena itu sebagai trade stop loss. Peluang penguatannya masih ada. Stokastik pun juga masih mengarah ke atas. Peluang tutup gap di 2740 atau sampai ke 2800 itu masih bisa untuk pergerakan Antam. Ya, untuk Antam masih ada peluang naik. Dan lanjut ke saham Same. Ini juga pergerakannya baru break daripada resisten dan memang kemarin itu kan sempat di sini cuman kena yang lucu adalah kena daerah stop loss saya sarankan kemudian dan naik kembali sampai ke target 1 dan target 2 tadinya menuju target 2 dan masih ada kemungkinan sebenarnya sampai ke area sini ya 450 untuk Same. Support yang harus perhatikan di 350 sebagai support krusial. Kalau misalnya lewat dari misalnya sampai 345, 340 jangan paksa tahan ya. Ini pergerakannya bahkan masih ke fraksi 2 ya. Sini di 348, 346 mungkin bisa dijadiin daerah stop loss. Pergerakannya masih sama menguat sampai ke area 440 atau bahkan sampai ke daerah 470. Lanjut ke saham Info. Saham Info kelihatannya setelah mengalami penguatan sampai ke resisten ya. Resisten yang sudah tersentuh di 6920 dan kemarin itu juga sudah sempat diberikan rekomendasi sudah sampai ke target 2-nya. Dan stokastik pun sudah mengalami red cross, jadi ada bentuk koreksi terlebih dahulu untuk saham Info ya.
Dan terlebih lagi ada gap di sekitar 6.400 yang mungkin ditutup terlebih dahulu. Jadi ada kemungkinan nutup gap pada hari ini di 6.400 terlebih dahulu untuk Inco. Supportnya masih belum ada perubahan di sekitar area 5.400. Dan kalau misalnya sudah, kita kan udah sampai target 2 nih, kalau misal mau ambil semua ya nggak apa-apa, dibandingkan nanti kalau koreksi atau terjadi penarikan arah, ini terbentuk double top, nanti nggak dapat apa-apa, lebih baik kan mengamankan profit ya, nggak masalah juga. Nanti kan ada yang lain, yang lain. Kemudian lanjut ke saham Toba, BBCA, DMMX, dan MTK. Saham Toba ini kelihatannya memang bergerak dalam pola bearish, jadi tidak ada atau belum ada, lebih tepatnya peluang untuk melakukan spekulasi buy terhadap saham ini, saham Toba. Untuk sekarang belum, dan kalau sekarang pun kalau mengalami penguatan, saya paling lihatnya sampai ke 1260, tapi itu juga tergantung daripada pergerakan dan penaikan hari ini, apakah dia mampu melewati garis ungu dan garis kuningnya. Kalau saya lihat sih kelihatannya belum, ada peluang untuk mengalami koreksi lagi, kalau misalnya belum, sampai ke sekitar 1100. Dan pergerakan cenderung mau transisi ke bearish, dan bahkan udah bearish sebenarnya dari pola, dan bisa lanjut lagi turun lebih lanjut untuk melakukan pola bearishnya lagi. Takutnya masih lanjut ke sana, dan tidak disarankan untuk melakukan spekulatif buy atau buy terhadap saham ini terlebih dari teknikalnya kurang menarik. Saham BCA ternyata gap down untuk pembukaan hari ini. Gap down dari 7.000 sempat sampai 7.800 untuk pergerakan hari ini ya, gap down ke bawah. Dan memang ada rejection cukup kuat dari titik 8.350 atau 8.300 kemarin ya. Jadi gini harus tunggu nih, tunggu closingnya. Kalau misalnya masih bisa tahan di sini ya, tahan di 7.800, kalau closingnya masih bergerak di atas itu atau candle-nya menutup daripada gap-nya, ada peluang mungkin lanjut menguat, tapi penguatannya mungkin terbatas sampai ke sekitar 8.075 atau 8.100 untuk peluang penguatan yang mungkin terjadi. Kemudian kita akan lanjut ke saham yang ditanyakan lagi, yaitu DMMX dan MTK. Saham DMMX kelihatannya juga masih bergerak di bawah daripada garis ungu dan kuning, di mana terjadinya pola bearish dan belum ada titik sebagai belum menyentuh daripada titik krusial yang bisa jadi koreksi spekulatif, tetapi untuk sekarang belum tersentuh ya. Masih bearish, peluang bearishnya masih cukup terlihat dari pergerakannya cukup tajam ke bawah, jadi masih ada peluang untuk melemah, mungkin sampai ke 1630-an untuk pergerakan lebih lanjut ke depan, sampai ke sana untuk pelemahannya. Buy and sell belum ada untuk saham yang masih bearish terutama, dan peluang penguatannya kurang menarik. Kita akan lanjut ke saham MTK. Saham MTK sendiri ini agak beda. Memang sekarang lagi tertahan di 2.300. Nanti kalau lewat sini ada peluang untuk lanjut lagi sampai ke daerah 2.340 untuk pergerakan MTK. Untuk supportnya itu ada di 2130-an. Terus lanjut ke saham Aceh sama Jasa Marga. Sama Aceh memang ada peluang untuk mengalami penguatan, tapi yang bersifat terbatas karena pola masih bearish ya. Yang bisa tersentuh sekitar area 1050, 1060, atau sampai ke sekitar area 1070. Sampai ke sana kira-kira pergerakan yang tercapai di Jasa Marga di Aceh. Kita akan lanjut ke saham Jasa Marga. Bisa ada peluang penguatan untuk Aceh. Saham Jasa Marga sendiri memang sudah melewati daripada resistennya di 3.800 dan sekarang masih berusaha untuk melewati lagi daripada support yang bisa jadi resisten. Dan sekarang masih tahan 3890, masih ikuti daripada rekomendasi yang berlaku, supportnya belum berubah, supportnya ada di bawah 3480. Dan untuk resistennya yang mungkin dicapai di sekitar sini bisa jadi 3940 atau di sekitar area 4030 untuk pergerakan Jasa Marga.
peluang penguatan masih ada, masalah masih bergerak di atas support yang disampaikan. Kemudian konsisten yang mungkin dicapai, atau kalau mau lebih lengkapnya bisa lihat di Telegram, rekomendasi jasa marga. Dan lanjut ke saham ASI dan PTBA. ASI belum, PTBA udah. Saham ASI. Yang pendek. Saham ASI sekarang udah beberapa hari ya mencoba melewati daripada 6.600 atau tiket resistance-nya, dan belum mampu, dan bahkan terakhir cukup impulsif ke bawah, jadi mungkin bisa ditunggu di ketika dia udah nutup gap sini 5830 untuk gap, kemudian adanya valid string yang terbentuk, itu bisa jadi titik jadi sebagai titik spekulatif baik, tapi sekarang belum ya, jadi tunggu untuk PT, jangan terlalu maksa masuk di atas karena supportnya masih terlalu jauh dan resistennya nggak gitu menarik untuk dijadikan trading kan. Terus Akra tuh sekarang nasibnya masih bergerak di atas trendline seingat saya, dan terus menguat, apalagi dengan minyak yang sekarang juga mengalami penguatan. Ya, dia breakout daripada trendline dan masih bergerak di atas trendline, dan sekarang mencoba mencapai daripada 945. Nanti kalau misalnya lewat dari 945 atau mencapai ke high-nya berapa sih? 9, iya betul, high-nya 945 lah, anggaplah 945, atau misalnya sampai ke 950 atau 955, ada peluang untuk lanjut lagi ke atas karena dia breakout daripada pola bullish yang terbentuk akumulasi yang cukup lama ini kan. Itu mungkin bisa sampai ke sekitar area 1.000 rupiah kalau bisa lanjut ya. Kemudian ke saham TBLA, cukup menarik dari polanya, tapi untuk supportnya ya masih tunggu koreksi. Untuk supportnya agak jauh soalnya dari Akra, udah langsung impulsif naik ya. Supportnya kalau mau dilihat tuh sekitar area 810 sebagai support. Kemudian lanjut ke saham TBLA. Saham TBLA gap ya, naiknya gap. Jadi agak waspada yang kalau naik gap jadi bisa tutup sampai ke 814 dulu. Takutnya seperti itu. Untuk pergerakannya, stokastiknya juga pointing down. Dan sekarang kena resisten, masih tertahan sih, dan belum ada tanda-tanda sampai kayak bakal rejeksi keras untuk pergerakan daripada saham TBLA. Kalau kita lihat sih lebih ke arah boleh sih untuk jadikan resisten sekarang, mungkin setengah profit tapi kita sudah masuk dari sekitar area 790 ya. Supportnya itu ada di 800 perak, kalau misalnya lewat bisa sampai ke sekitar 770. Ini lebih ke arah masih ada peluang sebenarnya penguatannya, balik lagi stokastiknya masih flattening maupun mulai ngarah ke bawah, masih flattening, masih ada peluang mungkin sekitar sampai ke, kalau melewati ini ya 845 bisa sampai ke 850-an, 855 terutama. Dan kita akan lanjut untuk membahas saham Inco. Tadi udah ya Pak ya, untuk Inco. Antam tadi udah, Antam juga udah bahas. Udah masih bahas, kemudian kita akan lanjut ke saham Antam ya. Antam tadi kayaknya juga udah, coba kita bahas ulang aja deh. Untuk Antam, Inco tadi udah cukup sering. Antam nih memang sekarang terbentuk valid swing ya untuk pergerakan candle hari ini. Peluang koreksi sebenarnya masih ada, peluang koreksi ya. Tapi gap ini juga masih belum tertutup sih. Kalau misalnya nanti lanjut nih ya, ini kan masih awal-awal candle buka ya. Kalau misalnya nanti lewat daripada resistennya 290 lanjut, bisa sampai ke sini 2800 atau sampai ke terdekatnya 2740. Masih ada peluang ke sana. Supportnya ada di 2280. Dan kita akan lanjut lagi ke saham DKFT. Saham DKFT itu kayak gimana? DKFT saya waktu presentasi. Ya udah nyampe daripada target, daripada target yang disarankan. DKFT sebenarnya harusnya udah take profit di target tersebut. Nah, supportnya sekarang ada di sekitar area 128. Udah nyampe ke target tadi ya, 150-an. Yang saya udah kena. Kemudian
Apakah masih selanjut? Ini kemungkinan lebih akan turun, dan udah dead cross, udah fix dead cross, ada peluang untuk melemah sampai ke mungkin ke daerah-daerah EMA di 130-an. Kita lanjut ke saham Toys. Saham Toys cenderung bearish. Kalau mau spekulatif belum waktunya. Kalau mau spekulatif itu sekitar 170-an. Belum, masih nunggu sampai ke area tersebut, masih ada peluang ke sana atau 70-an. Resistennya ada di 188 dan masih tertahan, masih bergerak di bawah situ, ada kemungkinan untuk tetap lanjut untuk saham Toys. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk saham IPTV. Saham IPTV itu lebih ngarah turun. Kemarin kan sempat mencoba menguat ya. Kan di sini nih. Ternyata setelah falling wedge tidak transisi, dia cuma nyampe ke 164. Setelah kena area 164, terpental lagi ke bawah. Dan untuk di support baru yang terbentuk di 127, jadi perhatikan di support yang terbaru terbentuk di 127. Kalau misalnya nanti bergerak di bawah daripada 127 atau 126, ada peluang untuk melemah sampai ke 110 atau 113 nih lebih tepatnya ya, 113, 114. Kalau masih di sini masih oke, di atas support. Tapi kalau misalnya peluang penguatan agak tipis, mungkin sampai ke 140-an ya, 145, 147. Karena memang pergerakan candle-nya ini juga kurang menarik untuk dilakukan trading menurut saya pribadi. Kemudian lanjut ke saham Sido dan BEX. BP tadi BC ya, bukan BP ya. Oke, kita coba saham Sido dulu. Sido ini bergerak masih bullish ya, pergerakannya jadi masih ada cenderungan naik. Tapi ditunggu ya, ini kalau kayak gini tunggu aja, tunggu sampai ke daerah resistance di 980-an, 985 lah, 985 tuh kalau misalnya ada potensi menarik rejection itu, atau terbentuknya mungkin kayak gini nih ya, nanti terbentuk di sini tunggu sampai sini area harganya, nanti kalau ada bentuk area begini, kalau dilancar kelihatan, itu bisa ada peluang untuk lanjut menguat, tapi untuk sekarang ditunggu ke sana, jadi ada peluang lemah dulu ke area resisten di 1030, baru untung jadi menarik, nanti kalau di sana bisa spekulatif buy. Lanjut ke saham BEX dan BP. BEX kita belum bahas ya. Saham BEX ini sudah bergerak di 50 perak, dan saya jujur untuk saham kayak gini udah nggak bisa direkomendasikan atau tidak bisa saya analisa dulu karena pergerakannya ya sangat berbahaya untuk dimasukkan, apalagi takutnya nanti tidak ada liquidity untuk melakukan buy atau sell, spekulatif sell, karena sudah nyampe harga mentoknya ya, mentok harga mentoknya di 50 perak, jangan dilakukan. Saya juga tidak merekomendasikan atau memberikan analisa terkait dengan saham ini, maaf, karena sangat berbahaya terkait dengan nanti harga duitnya lebih ke arahnya put dan bukan trading, apalagi sudah bergerak di area 50 perak. Ini sangat berbahaya, jangan dilakukan trading untuk saham ini. Lanjut ke saham BP. BP ini sempat di breakout ya, breakout bullish sekali. Untuk tanya supportnya mungkin di 68, itu pakai candle aja, closing low candle. Resistennya tidak ada data historis yang tersentuh kayaknya. Oh ada, sempat kena 96 nih ya di sini. Peluang bisa sampai 100, tapi maupun stokastik point up ini, kalian itu resiko besar sekali dong untuk saham kayak gini yang baru bangkit dari 50 perak. 21%. Ini sampai closing doang. Ini tuh sampai closing candle low candle kemarin. Kalau masuk sekarang itu tuh 20%. Jadi sangat tinggi ya resikonya untuk saham-saham kayak gini. Apalagi baru keluar dari 50 perak dan resisten langsung naik. Supportnya cuma saya bisa berikan di sana di 68 perak. Ingat resiko sangat besar sampai 21%. Dan pergerakannya mungkin bisa sampai kita area 100 perak yang bisa terjadi. Tapi mengingat ini resiko tinggi, saya jangan terlalu
GDD untuk saham-saham seperti ini. Langsung kita bahas Tebik sama Kino. Tebik ini beda, outlook-nya lebih ke arah bearish. Peluang pelemahan lebih kelihatan lebih jelas dibandingkan peluang penguatannya. Sebenarnya sudah sideways sih. Dia sekarang tertahan di 3080. Di harga 3080 masih gerak di bawah itu kan ya. Nah, nanti ini ya ada peluang untuk melemah sampai lewat dari 2820, misalnya lewat dari 2820 masih bisa lanjut ke daerah 2700 pergerakan Tebik. Lanjut ke saham Kino. Kino sebenarnya secara pergerakan masih bergerak di atas daripada trend line yang ikuti saja, mereka masih berjalan, belum ada perubahan karena pergerakannya masih tertahan sih di atas trend line, nggak ada terjadi apa-apa. Supportnya sama, ikuti dari Telegram, tidak ada perubahan, belum ada update apa-apa. Dan ini resisten yang sekarang lagi mau dicapai di 3420-an, 3420 sampai 3430. Resisten kedua yang dicapai di sekitar 3700 itu sih untuk Kino ya. Terus lanjut ke saham Ibu Nadia nih, MAPI, Aces, intinya saham retail lah ya. MAPI beda sama BBF, sangat beda ya. Pergerakan chartnya itu beda. Walaupun dalam keadaan ini sebenarnya bisa dibilang bullish, cuman bullishnya sangat korektif atau bisa dibilang pergerakannya agak sering turun dulu, naik, nggak serapi BBF. Pergerakannya itu sekarang lagi tertahan di 880. Peluang penguatan sebenarnya masih bisa sampai ke 880 ini. Bisa peluang sampai ke sana. Supportnya mungkin yang dimenangkan di 790 ya untuk saham MAPI. Aces tadi udah seingat saya. Langsung lanjut ke RALS. Memang RALS beda. Ramayana ini beda. Peluang penguatannya masih ada. Stokastik juga pointing up. Mungkin ke sekitar ada 760-an, 765. Itu bisa dilihat di sana. Untuk supportnya nih yang agak tricky karena memang kalau mau aman mungkin sekitar ada 660-an. Itu supportnya. Karena memang ini resistannya bisa jadi support. Itu peluang penguatan tadi seperti disebutkan pada resisten yang bisa dicapai. Lanjut ke saham LBBF. Saham LBBF sendiri memang pergerakannya sampai saat ini masih bullish ya, bisa sangat rapi sekali, bergerak di atas daripada garis biru dan kuning atau ungu dan kuning. Dan sekarang stokastiknya pointing down, lebih ngarah koreksi dulu ya mungkin. Bisa ditunggu di sekitar ada sini di 35.400-an. Kalau ada rejection baru menarik. Oh, sekarang belum ya, tunggu aja dulu. Karena ada kemungkinan untuk koreksi terlebih dahulu sampai ke area yang disebutkan tadi. Oke, kita lanjut langsung ke saham. Ini banyak yang nanya juga tentang properti ya. CTRA, Pewon. Ya, ini yang properti yang besar loh. CTRA. CTRA sempat itu resisten. Ya, di sini ya kelihatannya ada resistennya di 1130 atau 1140. Dan sekarang impulsif sangat gede sekali impulsifnya. Ada peluang untuk melemah mungkin sampai ke sekitar 1030. Lanjut langsung ke saham SMRA. SMRA sekarang lagi membentuk semacam base. Lokasi masih pointing up, beda sama CTRA. Tapi peluang mungkin dia bentuk pola dulu. Bisa turun lagi ke bawah, sekitar area 740 lah. Kita tunggu aja sana, nanti kalau bisa break trend line itu baru jadi menarik. Sekarang kita tunggu dari break trend line atau melewati daerah trend line yang dimaksud. SMDR udah dibahas Pak? Belum. Nanti langsung lanjut ke SMDR ya, untuk saham Aryoko. Untuk saham Aryoko lagi, untuk pasar Aryoko. Lanjut ke saham Taiwan ya, belum bahas Taiwan. Taiwan itu dari itu target 2 dari kemarin udah lama 500. Jadi kalau mau taking profit, saya ingatkan lagi boleh. Lebih lanjut, ini lagi bentuk base juga sama sih pergerakan saham-saham besar yang terutama untuk bergerak di bidang properti kelihatannya biasanya sama. Terlihat juga masih tertahan juga di support baru yang terbentuk base kecil di 480.
Jadi yang menarik kalau misalnya udah ngelewat daripada 530, itu udah peluang baru untuk menguat lebih lanjut. Kalau sekarang masih bentuk base kelihatannya untuk beberapa jangka waktu ke depan. Sekitar 490 sampai ke 530. Terakhir yaitu BSDE. BSDE base juga sama lah, intinya sama berempat tuh bentuk base atau bentuk pola yang melanjutkan ini, tapi untuk sekarang base dulu. Ya, gerakannya lebih ke sideways antara 90 sampai ke 1060-an. Nanti kalau lewat dari 1060 atau nyampe 1070 ke atas, itu ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 1070. Ini kan 1070 masih 1070 lagi ya. Mungkin sampai ke area 1130. Lanjut ke saham SMDR, kita ulang bahas saham SMDR. Saham SMDR sendiri memang baik pergerakannya cenderung kena resist. Ini ada, kita lihat dulu deh weekly-nya lebih jelas, soalnya nggak gitu kelihatan kalau ini. All time high bukan? Kayaknya iya, all time high. Sudah sempat all time high ya waktu itu. SMDR ya, SMDR ini kan lagi valid swing, kena juga di daerah dekat-dekat di 1272, sehingga ada peluang untuk koreksi atau mengalami pelemahan harga atau bisa mencapai ke area 1260 pergerakannya. Jadi ini ada kemungkinan koreksi ya, dari stokastik juga menunjukkan pointing down atau mengarah ke bawah. Lanjut ke saham INDF dan ICBP. Mungkin saya akan hanya menjawab sampai pertanyaan terakhir ya dari Ibu Lawrence. Terakhir diucapin. Langsung lanjut ke INDF sama ICBP. Sebenarnya ini gerakannya sama aja sebenarnya. Tak ada beda. Kurang lebih sama. INDF sekarang lagi bearish, bergerak dari bawah garis biruan kuning. Peluang pelemahan masih ada. Mungkin bisa sampai ke area 5.720. Resistennya untuk peluang buat menguat lagi itu di 6.200 masih jauh. Langsung lanjut ke ICBP. ICBP kemarin juga sempat kena daripada area 7.200. Dan masih ada rejection juga sama kayak INDF. Walaupun sekarang ya memang sudah breakout daripada support kuatnya. Masih ada peluang ke sekitar area 7.100 ke 7.150, mengingat bahwa di situ juga ada support yang bisa jadi titik pemantulan. Sini nih. Benar kan ya? Sekitar 7.100 sampai 7.150. Langsung lanjut ke saham Mark sama Mark tadi udah ya, KLBF langsung. KLBF itu masih bergerak di atas daripada trendline yang tertembus, dan sama masih bergerak di sini, peluang penguatannya masih ada. Perhatikan di sekitar 1.700 sebagai titik target yang bisa dipertimbangkan untuk taking profit. Kemudian untuk supportnya ada di sekitar 1.575 untuk saham KLBF. Lanjut ke Unilever sama Emio dari Ibu Yulita. Saham Unilever sendiri memang bergerak masih di bawah daripada EMA 21234, sama seperti ICBP, masih peluang melemah. Ini juga kendala kecil-kecil ya. Mungkin paling base 3.200, pergerakan sampai 3.200 sampai 3.400 masih terbatas di sana untuk saham Unilever. Lanjut ke saham Emior. Emior saya sebenarnya juga bearish. Kebanyakan customer itu bearish. Supportnya di 1630 ini terdekat, tapi kalau misalnya nembus resistennya di 1720, ada kemungkinan nembus support 1630 karena ini tipis sekali, dan lanjut melemah sampai ke 1540. Stokastik juga pointing down atau mengarah ke bawah. BP tadi udah, lanjut ke CPRO dan BBYB. CPRO memang sudah breakout daripada polanya dan ada kemungkinan untuk lanjut menguat sampai ke 106. Untuk supportnya di 85
terdekat 85 perak. Itu saham CPRO. Lanjut ke saham BBYB. Saham BBYB sendiri berbeda. Satunya ini karena resisten, stokastik juga pointing down. Resistennya ada di 2325, 325. Pulang untuk melemah lebih lanjut ke area 90 2100. Dan kita akan lanjut ke saham selanjutnya yaitu NICL dan ASA. NICL itu gerakannya sangat korektif atau lihatnya sangat pelan naiknya, bahasa sederhananya. Peluang penguatannya mungkin sampai ke 90 perak, untuk supportnya di 78 ya, atau 77 lah. Langsung lanjut ke ASA. Saham ASA memang sempat reject atau rebound terhadap titik supportnya. Ada peluang untuk melalui penguatan memang kemarin sampai ke sekitar area 90 dan sekarang udah mulai agak tercapai di sekitar area tersebut. Mungkin Bapak Ibu yang udah megang boleh sekarang silahkan taking profit terhadap areanya, udah kena area resisten. Pokoknya bukan reversal atau lebih lanjut turun lagi. Mengingat juga sudah terbentuk dead cross ya. Misalnya ke mungkin turun ke sekitar area 2390 atau 2400. Oke, kita lanjut ke saham ERA dan ELSA. ERA tuh belum dibahas. Saham ERA masih bergerak di atas daripada trend line yang tertembus. Mari perhatikan ya. Tersinilah. Masih situ, supportnya itu sekitar area sini, sekitar area 540, masih ada peluang untuk menguat ke sekitar area 610, 615. Itu bisa jadikan take resistennya untuk ERA, masih ada peluang menguat ya untuk ERA, sama masih bergerak di atas trend line. Dan lanjut ke saham INKP dan ELSA dulu, ELSA bertaking INKP. Saham ELSA sendiri memang bergerak kurang menarik. Ini udah kurang menarik sebenarnya, memang terlalu berantakan chartnya kalau bahasanya tuh nggak rapi, jadi kayak sulit diproyeksikan. Lebih ke arah ada peluang untuk melemah mungkin sampai ke area 90 di 290, masih sama yang tadi. Dan resistannya di sekitar 320. Lanjut ke saham INKP dan Tekim. Saham INKP masih gerak di atas trend line. Jadi supportnya mungkin di area 7.725. Tapi gerakannya juga udah cukup kurang menarik, ada peluang untuk breakout atau menembus dari trend line-nya. Resistennya paling di 8225. Karena kurang menarik, ada peluang untuk menembus mungkin sampai melemah kalau menembus sampai ke area 7.600. Lanjut ke Tekim sama Java. Tekim sama gerakannya kayak INKP, nggak ada beda. Gerak masih di atas trendline, tapi pergerakannya kayaknya sangat tidak ada, kurang ada niat untuk lanjut naik gitu loh. Dan membentuk resisten di 7275. Jadi ada peluang untuk lanjut melemah mungkin ya. Dari polanya juga kelihatan begitu, di pola bearish kalau nanti. Ya nanti akan dibahas lah di seminar mungkin beberapa bulan lagi. Bulan depan paling bahasnya kalau teknikal bahas tren ya. Ini belum sampai ke sini. Ini cenderung lebih ke arah turun. Kalau misalnya nanti ada nembus trend line di sini 6950, ada peluang untuk lanjut mungkin sampai ke sekitar ya 6.825. Dan kita akan lanjut lagi ke saham selanjutnya yaitu saham MTDL dan Cepin, ya kita tadi bilang sampai ke MTDL dan Cepin saja sudah tutup. Dan yang belum bisa dijawab akan dijawab pada beberapa webinar yang akan dilakukan terus sama weekdays ya. Akan lanjut ke, karena waktunya juga udah terbatas, sudah sampai sebenarnya 32. Kita lanjut ke MTDL dan Cepin untuk penutupannya. Saham MTDL sendiri memang kemarin tuh
sempat cukup menarik ya. Memang dari pergerakannya ada break trend line, sempat break kan. Nah, dites, sekarang lagi dites lagi. Untuk supportnya kalau mau aman di sini, di sekitar 630 sebagai validation atau titik di mana kalau lewat situ bisa lanjut lagi melemah ke 618, 615, sorry. Dan ada kemungkinan masih ada lanjut ya untuk pergerakannya selama bergerak di atas EMA atau garis biru dan ungu. Mungkin sampai ke area 720. Untuk MTDL, kita akan lanjut ke saham Cepin. Cepin sendiri, ya seperti konsumer yang lainnya, memang dalam pergerakan yang kurang menarik. Ada peluang untuk lanjut melemah dan terkait dengan pergerakannya di bawah daripada garis biru, kuning, dan ungu. Ada peluang sampai melemah lagi ke 5.400 selama bergerak di bawah daripada garis biru dan ungu itu. 5.425 sampai ke sana. Dan kita mungkin sampai sini dulu karena sudah mencapai daripada waktu untuk webinarnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu selama webinar ini berlangsung bahkan sampai selesai. Saya terima kasih atas pertanyaan dan apresiasinya. Dan sekian dari saya. Dan Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya kembali bagi yang bekerja atau ibu rumah tangga boleh melanjutkan aktivitas kembali. Dan ini saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih.